Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat segalanya yang hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan indah pada saat ini kami boleh menyiapkan hati dan kehidupan kami untuk kami akan menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, biarlah hati dan kehidupan kami sudah siap. Kami mau memberi diri untuk kami memuji muliakan nama-Mu, menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bekerjalah dalam ibadah kami Tuhan. Baik itu kami yang di rumah ataupun kami dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami yang melayani Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami yang memuji memuliakan nama-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati dan kehidupan kami. Kami siap bersorak, kami siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudari, mari pada saat kesempatan ini kita mau siapkan setiap hati dan kehidupan kita. Kita mau masuki hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita. Sebab Dia Allah yang layak untuk kita sembah, Allah yang layak untuk kita puji. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita
bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kerinduan kami mau terus memuji memuliakan namamu, sebab Kaulah pemilik hidup kami, Kau pencipta setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah seluruh yang ada dalam kehidupan kami mau gunakan untuk memuji memuliakan namamu Tuhan. Kau pencipta kami. Pujian dan syukur kami naikkan bagimu Yesus. Terima kasih Bapa, kami sembah Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Kau pencipta setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, pencipta pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku.
segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Kami berikan hati kami lebih dalam lagi untuk kami memuji memuliakan nama-Mu melalui kebenaran firman yang sebentar kami akan terima. Biarlah boleh menjadi kekuatan, biar menjadi penuntun dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang datang bagi kami boleh memenuhi setiap ruangan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah lebih lagi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sebagaimana Tuhan memimpin ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, terlebih ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hadirat Tuhan bekerja melalui kehidupan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati yang terbaik untuk kami boleh diisi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, saya mengucapkan banyak terima kasih buat bantuan doa dan materi saudara, sehingga ujian atau seminar proposal saya boleh berjalan dengan baik, dan saya boleh melanjutkan di tahap berikutnya. Masih ada 4 tahap, dan bantu doa terus biar saya bisa menyelesaikan tahap demi tahap dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Amin. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari Kamis besok kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus di tempat ini, merayakan kenaikan Tuhan Yesus di tempat ini. Kalau saudara boleh bergabung, saudara boleh daftar ya kepada Tante Yulin atau juga kepada pengerja di depan supaya diatur tempat duduknya dan tidak terlalu penuh ya. Kalau pendaftaran maaf kalau sudah memenuhi target ya maaf ditutup, dan kita akan layani lewat online ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 17. Amsal 17 ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita, ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat 22. Kita baca sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Sekali lagi saya baca, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Saudara, banyak orang menggantungkan kebahagiaan hari-hari ini pada keadaan yang terjadi di sekitar kita. Dan ketika keadaan yang terjadi di sekitar kita tidak mendukung atau tidak sesuai apa yang kita harapkan, kita susah untuk berbahagia. Nah, saudara, Tuhan ingin umat-umatnya itu berbahagia. Salah satu contoh misalnya ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Awal mujizat yang Yesus kerjakan bukan di tempat duka, bukan di tempat atau kolam Bethesda yang banyak orang-orang sakit di sana, tetapi mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah di perjamuan kawin, di mana di sana ada orang-orang yang berbahagia. Jadi memang sifat Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berbahagia. Makanya tidak salah Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Amin. Karena memang itu gaya hidupnya anak Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang senang untuk berbahagia. Waktu Yesus memulai khotbahnya yang pertama di Matius pasal 5, di situ Yesus mengucapkan ucapan-ucapan berbahagia. Berbahagialah kamu hai orang yang miskin di hadapan Allah, karena kamu akan menerima kerajaan Allah. Berbahagialah kamu orang yang murah hati, berbahagialah kamu orang yang lemah lembut, dan seterusnya. Jadi memang itu keinginan dari Tuhan Yesus,
supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia. Tetapi sayang sekali banyak anak-anak Tuhan yang mendasari kebahagiaan itu pada situasi yang terjadi di sekitarnya, menggantungkan kebahagiaan pada keadaan yang terjadi di sekitar kita. Sehingga yang terjadi adalah gini, kalau keadaan mendukung kita bahagia, kita berbahagia. Tetapi kalau keadaan tidak mendukung kita bahagia, kita tidak berbahagia. Nah, seringkali itu yang terjadi. Nah, mari saudara, bahagia itu bukan ditentukan oleh keadaan di sekitar kita, tetapi salah satu, kalau saudara lihat belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, kebahagiaan itu adalah sebuah keputusan. Coba lihat di dalam Mazmur pasal 118. Mazmur pasal 118 ayat yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karena ini pemazmur, dia berkata seperti ini, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya, karena hari yang dijadikan Tuhan. Nah, saudara, kata marilah ini bukan sekedar ajakan untuk kita berbahagia, tetapi kata mari ini merupakan sebuah keputusan. Meskipun hari-hari yang kita jalani mungkin yang terjadi adalah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai apa yang kita sudah rencanakan jauh-jauh hari, justru bahkan terjadi sesuatu yang sebaliknya, yang tidak kita harapkan, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi hari-hari ini adanya pandemi COVID-19, ada banyak orang-orang mengalami kesusahan, ada anak-anak Tuhan yang mengalami masalah, persoalan demi persoalan. Tetapi mari saudara yang dikasih Tuhan, untuk bahagia bukan soal digantungkan oleh keadaan di sekitar kita, bukan, tetapi untuk kita berbahagia adalah sebuah keputusan. Pemazmur mengambil keputusan, ayo mari kita bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Ya, karena ini hari dijadikan Tuhan. Mau hari ini ada masalah, mau hari ini ada persoalan, tetap kita bisa bersorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, wajahnya kok kurang bahagia Pak Ibu. Ya, bahagia. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita berbahagia? Untuk bahagia yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, untuk bahagia tidak dipengaruhi oleh situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita. Kita mau bahagia, ya. Semua orang ingin bahagia. Bahkan ada banyak orang mengejar kebahagiaan. Tetapi saudara, mereka tidak mendapatkan. Ada lagu dulu ya, ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ada ya, ingat ya, yang bapak-bapak majelis, ke lembah curang ku turun mencari damai, akhirnya ya, ketinggian sudah saya ngangkatnya ya, nyanyinya nggak damai. Jadi saudara kasih Tuhan, ke gunung, ke lembah, orang cari damai, cari bahagia, tapi tidak mendapatkannya. Nah, mari pagi hari ini firman Tuhan memberikan kepada kita solusi atau memberikan kepada kita dasar untuk bagaimana caranya kita berbahagia yang tidak dipengaruhi oleh situasi, bahagia yang tidak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Nah, mari yang pertama, saya hanya sampaikan dua saja, mungkin sore tambah satu. Di dalam Yesaya pasal 58, yang pertama, Yesaya pasal 58 ayat yang ke-13 dan ayat 14. Ayat 13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia,
Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi saudara, kalau kita ingin bahagia yang tidak dipengaruhi oleh situasi, Yesaya menerima pesan Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel, mengatakan apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka firman Tuhan katakan engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita menguduskan hari Sabat dan kita tidak menginjak-injak hari Sabat, tidak melakukan urusan kita di hari Sabat, tetapi ini hari Sabat, ini hari kenikmatan, ini hari yang mulia. Firman Tuhan, janji firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara semua yang hadir pagi hari ini, engkau akan bersenang-senang. Tuhan akan menyenangkan kehidupan saudara. Amin. Kuduskanlah. Kenapa Tuhan begitu konsen di hari Sabat? Saudara, kenapa muncul hari Sabat? Coba lihat ya, di dalam Kejadian 2. Kejadian 2 di ayat yang pertama mulai. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dasarnya ini. Nah, kemudian Tuhan memberikan peraturan kepada bangsa Israel tentang hari Sabat ini, hari perhentian. Suruh istirahat semua, tidak boleh bekerja dan sebagainya. Nah, diaturlah di dalam salah satu 10 dari 10 hukum Taurat mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Di dalam Keluaran, kalau saudara lihat pasal 20, Keluaran pasal 20. Nah, ayat 8 mulai. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau dan anakmu laki-laki dan atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dari 10 hukum perintah Tuhan yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel, ketika Tuhan bicara tentang hari Sabat, Tuhan bicara paling panjang di sini. Paling panjang dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Bukannya berarti nggak penting, tetapi tentang hari Sabat ini Tuhan memberikan perhatian khusus. Kuduskanlah hari Sabat. Amin. Kalau kita ingin berbahagia, kalau kita ingin bersenang-senang, kalau kita ingin bersukacita, maka mari Pak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hormati hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Jangan kita injak-injak hari Sabat, kita tidak menghormati hari Sabat, kuduskan. Nah, coba kembali ke kejadian tadi. Saya coba
ulas sedikit saja sebentar sebelum kita masuk yang poin yang kedua. Kejadian 2 ayat yang kedua, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Ya, berhentilah, ditulis kata rest di situ. Nah, kadangkala Tuhan itu, karena kita manusia ya, kadangkala disuruh istirahat tidak mau istirahat, tidak mau kuduskan hari Sabat. Kadangkala Tuhan itu yang maksa untuk kita tidur, istirahat. Contoh misalnya, penting sekali ini istirahat. Bicara tentang Sabat atau perhentian atau rest, istirahat. Waktu Tuhan bukan menciptakan atau memberikan pasangan kepada Adam, Tuhan membuat Adam itu tidur, rest. Coba lihat di Kejadian 2 ini ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Dibuat tidur. Kalau nggak dibuat tidur nih Adam sibuk sendiri nih cari pasangannya dan sebagainya. Nah, dibuatlah tidur. Nah, dalam bahasa Inggrisnya King James, saudara, itu deep sleep atau ya deep sleep, tidur yang dalam, tidur yang nyenyak sekali, dibuat tidur. Coba lihat lagi di dalam Mazmur 127. Mazmur pasal 127 ayat yang pertama mulai. Nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, dan seterusnya ya. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya waktu tidur. Saudara, kalau lihat terjemahan bahasa Indonesia ini, kita berpikirnya pasti sama. Berpikirnya waktu tidur Tuhan kasih berkat, gitu ya, saudara ya. Jadi ini ayat sangat mendukung sekali bagi orang-orang yang malas untuk bekerja. Bukan seperti itu pengertiannya. Jadi bukan udah tidur aja, nanti pas tidur Tuhan kasih berkat kok. Bukan. Tetapi kalau saudara lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya King James, saudara mengatakan seperti ini, Tuhan itu memberikan tidur kepada orang yang dikasihinya. Jadi bukan ia memberikan kepada yang dicintai pada waktu tidur, bukan, kebalik. Ia memberikan tidur kepada orang yang dicintainya. Jadi setelah mereka bangun pagi-pagi kerja dan sebagainya, saudara, kadangkala orang kepikiran pekerjaan terus kemudian gak bisa tidur. Tapi Tuhan kasih tidur kepada orang yang dikasihi. Amin. Jadi memang Tuhan itu konsen di sini. Nah, saudara, lihat lagi di dalam Matius pasal 11. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata kelegaan sekali lagi, rest, istirahat. Nah, mari Pak Ibu, bagaimana istirahat kita? Ya ini loh saudara, duduk di bawah kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menguduskan hari Sabat, kita berjumpa dengan Tuhan. Setelah selama 6 hari kita bekerja, kita lelah, kita capek dan sebagainya. Nah, inilah saatnya untuk kita beristirahat, menikmati waktu kita dengan Tuhan. Amin. Saya percaya bagi orang-orang yang menikmati waktunya dengan Tuhan, bagi orang-orang yang bersedia menyediakan waktunya untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menguduskan hari Sabat, kesenangan Tuhan akan berikan kepada kita semua. Amin. Yang kedua, yang terakhir, saudara, coba lihat bagaimana caranya kita berbahagia yang tidak dipengaruhi oleh situasi, keadaan. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20, Kisah Para Rasul pasal 20.
ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu, ayat 35 ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, nah lihat, ingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Yesus sendiri mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang berbahagia yang tidak dipengaruhi oleh keadaan situasi? Firman Tuhan mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagaimana mungkin orang memberi kok bisa bahagia? Harusnya orang menerimalah yang bahagia, begitu kan? Bagaimana mungkin kita memberi orang lain terus kita bisa bahagia? Saudara, ini latar belakangnya Paulus ini ya di jemaat di Efesus sudah 3 tahun melayani di situ, menetap di situ, dan Paulus untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dia bekerja. Nah, jemaat tidak peduli dan sebagainya. Kemudian di akhir pesan-pesan sebelum Paulus meninggalkan Efesus menuju Yerusalem, nah Paulus berpesan kepada tua-tua yang ada di situ bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi ini bukan soal memberi materi, Pak Ibu, tetapi memberi perhatian, memberi pengampunan, memberi waktu kita, memberi hidup kita. Itu lebih berbahagia daripada menerima. Nah, saudara, saya kasih contoh supaya kita mendarat di ayat ini. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu datang. Dia menceritakan bahwa suaminya ya selingkuh, suaminya main tangan dan sebagainya, dan dia berkata, saya udah susah lah untuk mempertahankan rumah tangga ini. Kemudian dia bilang, saya udah gak ada perasaan lagi, Pak Pendeta, sama suami saya. Saya bilang sama beliau, sama ibu ini, memang berat sih ya apa yang dialami oleh ibu ini. Tetapi ibu, pernikahan itu bukan soal perasaan. Pernikahan itu soal komitmen. Kalau pernikahan hanya bicara perasaan, maka kita akan nuntut pasangan kita untuk membahagiakan kita. Itu salah. Tetapi ketika bicara pernikahan itu adalah komitmen, itu bagaimana caranya kita mau membahagiakan pasangan kita. Amin. Bukankah ayat ini mendarat, Pak Ibu? Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Kalau kita dasari pernikahan kita hanya menerima, fokusnya adalah ke diri kita sendiri. Apa yang saya terima? Apa yang saya dapat? Apa yang saya ini? Apa yang saya ini? Terus fokusnya ke diri kita sendiri. Tetapi kalau kita pahami ayat ini, bahwa pernikahan itu bukan soal perasaan. Pernikahan itu bukan soal aku bahagia, tetapi pernikahan soal bagaimana kita mempunyai komitmen untuk membahagiakan pasangan kita, sekalipun kita tidak berbahagia. Amin. Ngerti ya? Baik. Amin. Kelihatannya berat ya saudara. Tapi inilah pernikahan Kristen. Bukan soal, waduh nggak ada feeling lagi, nggak ada perasaan lagi terus tinggalkan. Bukan. Itu saudara ya gini ya, kadang kita kalau lagi feeling kita bagus, kita lagi jalani diet nih misalnya, diet ya, feeling kita bagus, kita ikutin itu diet. Tapi kalau feeling kita lagi nggak bagus adalah makan aja, itu soal feeling. Masa pernikahan seperti itu, Pak Ibu? Nggak bisa kan? Pernikahan itu komitmen. Bagaimana caranya kita membahagiakan, memberi bahagia, memberi kebahagiaan pada orang lain. Karena itu mari Pak Ibu saudara yang kasih Tuhan, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang bahagia, jangan fokusnya kepada kita. Jangan fokusnya saya, apa yang saya dapat dari Tuhan, apa yang saya peroleh dari Tuhan, apa yang saya terima dari Tuhan. Bukan. Tetapi mari saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita menjadi orang yang berbahagia, mari jadilah orang yang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi perhatian, memberi pengampunan, memberi hidup kita, memberi hati kita.
memberi waktu kita, tenaga kita, materi kita untuk orang lain, bahkan untuk Tuhan. Amin. Siap untuk jadi orang-orang yang bahagia? Amin. Amin Pak Ibu. Ya, minal aidin Pak Ibu. Puji Tuhan ya. Selamat jadi orang-orang yang bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kehadiranmu memberkati kepada kami. Biarlah kami selalu bersuka cita. Kami senantiasa Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berbahagia ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami ya Tuhan, Engkau berkati mereka dengan berkat-berkat-Mu. Sukacita-Mu melimpah dalam hidup mereka, agar mereka tetap setia melayani kerja-Mu. Bahkan seberapa kami yang hadir pagi hari ini, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Roh sukacita-Mu selalu melimpah dalam hidup kami, untuk kami menghormati hari Sabat, menghormati Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, lindungi mereka, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, bahkan sakit penyakit Engkau hancurkan ya Tuhan. Biarlah Engkau beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera kepada kami sekalian umat-Mu. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, Engkau bubuhi berkat ke atasnya. Henter sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.